Aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar meringkus pasangan suami istri pelaku ruda paksa terhadap karyawannya. Lantaran curiga suaminya memiliki hubungan dengan karyawan, sang istri memaksa korban berhubungan badan dengan suaminya, lalu merekamnya. Gak habis pikir pemirsa, di mana pelaku S dan istrinya S ini saat ini menjadi tahanan di Polrestabes Makassar usai keduanya dilaporkan melakukan tindak kekerasan seksual atau ruda paksa terhadap karyawannya sendiri. Peristiwa ini terbongkar setelah korban yang sempat disekap selama 2 hari berhasil melarikan diri dan kemudian melaporkan tindakan tersebut ke polisi. Kini kedua pelaku masih menjalani penahanan di Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Ini memang cukup ramai diperbincangkan di media sosial karena nggak masuk di akal begitu ya tindakan yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini, dan apa sebenarnya motif dari perlakuan kedua pelaku ini. Kami coba ajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan Kanit PPA Polrestabes Makassar, ada Ibtu Arianto. Selamat pagi Pak Kanit. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Kanit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Selamat pagi. Iya, Pak Kanit mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak, sebenarnya duduk perkara seperti apa? Karena kalau kemudian kita baca, kita dengar dari media sosial, nggak masuk di akal begitu Pak. Ya, jadi gini Mbak, kami ceritakan sedikit kronologisnya. Pasangan suami istri ini adalah pedagang penjual nasi kuning di wilayah Jalan Pasning, Kota Makassar. Kemudian korban ini adalah karyawannya. Selanjutnya si tersangka perempuan ini kemudian menuduh korban bahwa dia telah berselingkuh dengan suaminya, tersangka laki-laki ini. Si korban diajak untuk ke TKP di Jalan Merombong di mana tersangka, kemudian disekap selama 2 hari. Jadi selama disekap itu kemudian korban disetubuhi oleh suaminya dan direkam oleh istrinya. Adapun pada saat terjadinya persetubuhan itu awalnya korban ini disiksa terlebih dahulu. Hingga kemudian korban patuh, sudah dibawa ke kanan, kemudian disetubuhi oleh suaminya dan direkam langsung oleh istrinya. Mungkin seperti itu Mbak, kronologi singkatnya. Baik, Pak Arianto, kan tadi sempat dikatakan bahwa sebenarnya sang istri katanya memiliki bukti kuat nih bahwa terjadi perselingkuhan antara korban dan juga suami dari pelaku sendiri. Apakah memang terjadi perselingkuhan sebelumnya? Dan apakah bukti tersebut juga sudah ditemukan oleh pihak kepolisian? Jadi bukti yang dimaksud oleh istrinya itu sampai sekarang belum ada ditunjukkan ke kami. Terus kemudian mereka menduga, istri ini menduga terjadi perselingkuhan karena karyawan dan si bos laki-laki ini memang mereka dekat. Tapi kan dekatnya dalam hal mereka sama-sama kerja di tempat jualan nasi kuning itu. Seperti itu Mas. Oke, tapi kemudian sejauh ini hasil penyelidikan dari polisi, apa motifnya sebenarnya Pak? Motif untuk sementara yang kami dapatkan dan pengakuan dari kedua tersangka, terutama si tersangka istri ini, dia merasa sakit hati terhadap karyawannya ini karena menurutnya saya sudah pekerjakan dia, kemudian dia berselingkuh dengan suami saya. Seperti itu Mbak. Oke, Pak, kalau misalnya kami lihat ya dalam konferensi pers kemarin dalam gelar perkara, itu kan ada beberapa tersangka yang kemudian berada di lokasi di belakang Anda. Apa peran-peran dari masing-masing pelaku ini, Pak? Oh, yang untuk konferensi kemarin itu ada 3 perkara, Mbak. Yang lain itu perkara pembunuhan. Oke, artinya dikonfirmasi hanya ada 2 pelaku saja ya Pak ya? Iya, 2 orang saja Mbak, suami istri ini. Oke.
Baik, Pak Rianto, ini kan sebelum dilakukan penyiksaan secara seksual, korban sendiri sudah disekap selama 2 hari begitu ya. Dalam proses 2 hari penyekapan ini dilakukan penyiksaan juga. Apakah keluarga dari korban saat itu tidak berusaha mencari dan bagaimana tanggapan dari karyawan-karyawan lainnya? Ya, jadi pada saat disekap itu, tersangka perempuan ini sempat menyuruh korban untuk menelpon bapaknya. Tapi pada saat ditelepon itu bapaknya juga ikut diancam oleh si tersangka perempuan ini, si istri. Diancam, disampaikan, kamu jangan ikut ya dengan perbuatannya anakmu ini akan saya libatkan. Sehingga karena orang tuanya takut, sehingga kemudian pada saat itu dia tidak berani untuk menjemput anaknya. Terus kami tambahkan Tapi apakah setelah... Ya, silakan. gimana, Pak? Silakan, Pak. Ya, setelah maghrib, kejadian mereka disekap sudah 1 kali 24 jam lebih. Maghrib itu korban terbangun dan melihat tidak ada kedua pelaku di rumah. Selanjutnya korban ini menelpon ke sepupunya, maka sepupunya inilah yang menjemput di TKP. Itu, Mbak. Oke. Apakah kemudian juga ditemukan tindak asusila yang dilakukan pelaku pada korban ini juga sebenarnya dilakukan juga kepada karyawati-karyawati lainnya, Pak? Untuk itu kami Ada masih dugaan kesana dalami, nggak? Mbak. Belum. Kami masih dalami, Mbak. Oke. Belum ada keterangan dari korban lain. Pak Rianto, terakhir ancaman hukuman bagi para pelaku? Ancaman hukuman 9 sampai 12 tahun. Oke, baik. Terima kasih Kanit PPA Polrestabes Makassar, Ibtu Arianto sudah bergabung bersama kami pagi ini. Terima kasih, Pak Kanin. Assalamualaikum.